baru mengoleksi 3 poin dari 4 pertandingan yang telah dimainkan, membuat target Indonesia untuk bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia melalui round 3 sepertinya akan sangat sulit, teman-teman. Target 15 poin untuk bisa menempati posisi 2 besar hanya bisa diraih jika minimal Indonesia mampu memenangkan 4 dari 6 laga tersisa. Apakah mungkin? Jelas itu hampir mustahil. Meski kita tahu dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Sekarang target timnas adalah menempati posisi 4 besar di klasemen grup C. Dan itu tetap tidak mudah jika mengingat lawan-lawan yang harus kita hadapi. Tapi sebenarnya PSSI terus mengupayakan yang terbaik. Terbaru, Ketua PSSI bahkan meminta DPR untuk mempercepat proses pemain keturunan yang banyak ingin bergabung ke timnas Indonesia. Sehingga di bulan Maret, timnas bisa jadi lebih kuat untuk memaksimalkan 4 laga sisa yang bakal dimainkan. Tentu di sini kita juga berharap jika Coach Shin bisa memaksimalkan deretan pemain keturunan yang terbukti punya level kelas Eropa. Kembali lagi bersama Timnas News. Pada kali ini saya akan memberikan kabar terbaru tentang Timnas Indonesia, itu untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Target Timnas Indonesia untuk lolos secara langsung meraih tiket Piala Dunia 2026 sepertinya sulit sekali, karena yang lolos otomatis hanya peringkat 1 dan 2. Jadi target Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tinggal peringkat 3 dan 4. Semoga Timnas Indonesia lolos ya teman-teman. Untuk itu mari kita saksikan kabar selanjutnya. Dalam interviewnya dengan Kumparan Bola baru-baru ini, legenda timnas Belanda yang juga pernah jadi penyerang dari tim AC Milan dan Barcelona, Patrick Kluivert, menjelaskan bahwa kehadiran para pemain keturunan yang bergabung ke timnas Indonesia telah berdampak positif pada performa dari timnas. Baginya, itu adalah salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan oleh federasi untuk bisa meningkatkan kualitas dari timnas Indonesia. Dan itu telah terbukti saat level dari timnas Indonesia meningkat. Ia kemudian mengungkapkan jika telah melihat permainan timnas di Piala Asia. Dan timnas benar-benar bermain dengan sangat baik. Mereka bermain ofensif, taktikal, dan sekali lagi itu kenapa dia sangat setuju jika program ini bisa dilanjutkan timnas Indonesia. In the Asia Cup it was. And Indonesia played very good, very offensive, very lively players, very technical players. And I think that with the legalization of the Indonesian players for the Indonesian national team is only good for the national team. That means that they will get better and better, and that gives a lot of prospect for the Dutch. Ya, saat ini dukungan soal pemain keturunan Belanda Indonesia yang membela timnas memang tengah mendapatkan banyak sorotan, tak terkecuali dari Belanda. Media-media di sana kebanyakan mendukung jika ada pemain berdarah Belanda Indonesia yang bermain di timnas Indonesia. Seperti bagaimana Football Premier banyak mengulas pemain Belanda Indonesia yang bermain di timnas, ESPN Belanda, hingga bagaimana legenda Belanda seperti Patrick Kluivert baru-baru ini berbicara soal pemain keturunan yang bermain di timnas. Tiani pun bahkan mengakui jika ia sangat bangga memiliki darah Indonesia. Apalagi adiknya Eliano saat ini berseragam timnas. Dalam sebuah interviewnya baru-baru ini, Tijani pun mengungkapkan perasaannya. Latar belakang saya di Indonesia adalah sesuatu yang sangat saya banggakan. Latar belakang ini merupakan bagian besar dari diri saya. Ibu saya berasal dari Indonesia, dan saya merasakan ikatan yang erat dengan budaya dan masyarakatnya. Ini unik. Adik saya, Eliano, bermain untuk Indonesia, membuat saya sangat bangga. Kami tumbuh besar bermain sepak bola bersama. Jadi melihatnya mewakili Indonesia adalah hal yang luar biasa. Ternyata banyak sekali pemain-pemain Belanda yang legendaris ataupun yang masih aktif bermain mendukung timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya mendukung penuh agar timnas kita bisa lolos ke tahun 2026. Dan menjadi bagian dari kisah ini sungguh luar biasa. Ujar Tijani Reinders, sumber md.com.
melihat betapa besar rasa cinta para pemain keturunan pada Indonesia dan bagaimana para pemain keturunan benar-benar memberikan dampak signifikan pada timnas saat ini, kami pikir rasanya setuju pada pendapat dari Coach Justin yang baru-baru ini mempertanyakan keputusan dari Coach Shin Tae-yong yang di laga terakhirnya tidak memainkan sosok seperti Tom Hai sejak awal laga, padahal perannya begitu krusial. Apalagi sampai nggak memasukkan Eliano di bench pemain, padahal ia adalah pemain kelas Eredivisie Liga Belanda. Yang benar punya otak, yang mainnya pakai otak. Cuman satu, Tom Hai. Dicadangin. Kalau Shin Tae-yong kasih alasan, dia nggak bisa main 90 menit. Dalam keadaan cedera ya. Ya, nggak, alasannya adalah dia nggak bisa main 90 menit. Itu gue bisa terima. Oke. Kenapa nggak mainin di awal sampai 6 menit, 60-70 menit terus lu outin? Kenapa lu baru masukin babak kedua? Dan kelihatan banget permainan jauh lebih bergulir di babak kedua daripada babak pertama. Kenapa Reinders lu masuk di bench saja enggak? Disinilah Coach Shin mendapatkan banyak kritik. Bukan mau menghakimi, tapi penting untuk tetap mengkritik Coach Shin jika dirasa melakukan kesalahan. Dan di laga terakhir kontra China, kesalahan itu terlihat saat tak memainkan Eliano, bahkan membawanya hingga tak memainkan Tom Hai yang jelas tampil sangat baik saat diturunkan. Jadi semoga saja di laga-laga krusial selanjutnya, timnas tak melakukan kesalahan serupa, dan para pemain terbaik bisa benar-benar mendapatkan kesempatan bermain di lapangan. Echoes of our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire. Days of blood and sweat. Saat ini sendiri dengan posisi kita yang berada di ranking 5 grup C dengan 3 poin, namun hanya tertinggal 2 poin dari peringkat 2, 3, dan 4. Sebenarnya peluang kita sih masih terbuka teman-teman, meskipun akan sangat sulit jika mengingat lawan-lawan timnas memang gak ada yang mudah. Bahkan China saja bisa mengalahkan kita kan? Itu kenapa saat ini PSSI terus mencoba menambah pemain keturunan, yang harapannya ya dimainkan ya jika sudah gabung timnas. Terbaru ada sosok Kevin Dix, pemain kelas Eropa yang bakal membuat lini bertahan dan build up permainan kita makin bagus. Kevin ini diprediksi akan tiba di bulan November, bisa dengan beberapa pemain lainnya seperti Jonathan yang sudah dihubungi PSSI. Dan semoga saja Chairo juga bisa bergabung. PSSI sendiri baru-baru ini menjelaskan jika meminta DPR bisa membantu mereka dengan banyaknya pemain keturunan yang siap bergabung ke timnas Indonesia. Dikutip dari bola.com, Erick Thohir menjelaskan, saya minta dukungan dari Komisi 10 DPR. Banyak pemain diaspora yang ingin bergabung. Misalnya Kevin Dix dan calon pemain timnas putri yang sudah melayangkan surat. Pak Menpora telah berkirim surat ke Pak Supratman. Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik, sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung, baik di timnas Indonesia U20 dan senior, bisa sesuai target. Ujar Erick Thohir, sumber bola.com. Tahun depan, timnas memang diproyeksikan untuk habis-habisan. Mulai dari Maret, Indonesia akan menjalani 4 partai penemu yang akan menentukan nasib timnas. Dan itu kenapa beberapa nama terus coba ditarik untuk gabung timnas. Di mana semoga saja target tim Garuda untuk bisa menembus 4 besar bisa tercapai. Yang artinya Indonesia masih menjaga peluang untuk lolos Piala Dunia. Itulah tadi kabar terbaru tentang timnas Indonesia, yang mana para pemain keturunan membela timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Minta dukungannya teman-teman untuk subscribe channel ini agar selalu mendapatkan kabar terbaru tentang timnas Indonesia. Terima kasih.